Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan kalian tentunya semangat belajarnya semakin hari semakin tinggi. Dan mudah-mudahan setiap pembelajaran kita memberikan manfaat bagi kita semuanya dan kalian pun juga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam memahami materi yang akan saya terangkan hari ini. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi diskon dan pajak ya. Kedua istilah ini seringkali kalian dengar atau bahkan kalian mengetahuinya. Terutama untuk yang pertama saya jelaskan tentang diskon atau potongan harga. Saya yakin kalian tahu semua itu dan mungkin sesuatu yang juga kalian sukai ya. Karena namanya barang yang didiskon itu pasti yang diburu ya. Karena berkurangnya harganya gitu ya. Ini ada contoh soal yang akan saya terangkan. Misalkan di sini suatu barang bertuliskan harga 200.000 gitu. Dengan diskon 15% ya. Pertanyaannya tentukan harga setelah diskon atau uang yang harus kalian bayarkan ketika membeli barang tersebut gitu. Kalau di toko mungkin sudah ada ya harga yang harus dibayar berapa setelah didiskon gitu. Tapi di sini kita coba untuk menghitung sendiri gitu. Kira-kira kalau harga awalnya 200.000, diskonnya 15%, berapakah harga setelah diskonnya? Yang pasti pertama harus kalian tahu dulu ya, diskon 15% itu nilainya berapa rupiah gitu ya. Itu yang harus kalian ketahui sehingga kalian tahu besar potongannya itu jadinya berapa ribu gitu. Gimana caranya ya? Jadi untuk mengetahui uang yang harus kalian bayarkan, pertama cari dulu besar diskonnya, yaitu 15% ya. Langsung kalian kalikan aja ya dari harga awalnya yaitu 200.000 rupiah ya. Artinya 15% dari 200.000 itu berapa? Berarti ini tinggal 15/100 kemudian dikali 200.000 rupiah ya. Nolnya ini bisa dicoret sehingga tersisa 15 kali 2000 ya. 15 kalian kalikan dulu dengan 2 yaitu 30, kemudian ditambahkan dengan 0, sisanya yang enggak dicoret yaitu ada 3. Jadinya 30.000. Maka 15% itu nilainya adalah 30.000 atau 15%-nya dari 200.000. Maka harga setelah diskonnya ya langsung aja. Ini kan potongannya ya. Potongannya 30.000. Maka tinggal harga awalnya dikurangi diskonnya kan gitu. Ya. Berarti 200.000 dikurangi 30.000. Jadinya berapa? 170.000 rupiah gitu ya. Jadi harga setelah diskon atau uang yang harus kalian bayar untuk membeli barang ini adalah 170.000 rupiah. Berikutnya soal tipe yang kedua. Diketahuinya harga awal suatu barang, kemudian ada harga setelah diskonnya. Yang ditanyakan adalah persentase diskonnya. Berarti jawabannya nanti berupa persen gitu ya. Berapa persen diskonnya? Ya. Dari sini coba kita tulis dulu harga awalnya itu adalah 200.000 ya. 200.000. Kemudian harga setelah diskon ya, harga setelah diskonnya itu ada 180.000 ya. Kemudian pertanyaannya persentase diskonnya. Sebelum cari persentase diskonnya, maka cari dulu diskonnya berapa. Ya. Kelihatan ya. Maka besar diskonnya adalah tinggal kalian kurangnya dari 200.000 jadi 180.000. Berarti berkurangnya berapa? Kan gitu. Namanya diskon itu kan potongan ya. Jadi tinggal dikurangi aja sehingga diskonnya adalah 20.000 rupiah. Tapi ini masih belum menjawab pertanyaan. 20.000 ini kira-kira berapa persen gitu ya. Caranya gimana? Maka persentase diskonnya ya,
diskon itu sama dengan diskon, oke aku tutup ya, diskon per harga awal dikali 100% gitu ya. Maka diskonnya tadi berapa? 20.000. Berarti 20.000 per harga awalnya. Harga awalnya tadi 200.000. Kemudian dikali 100% ya. Oke. Ini bisa atas coret 4, bawah juga coret 4 nolnya ya. Yang ini masih ada satu lagi yang bawah, kita coret lagi dengan atas 1. Oke. Maka jadinya yang atas kan 2 kali 10 ya. 2 kali 10. Yang bawah sisa 2. Berapa jadinya? 2 kali 10 20. 20 bagi 2 10. Maka persentase diskonnya adalah 10%. Gitu ya, itulah jawabannya. Baik, kemudian berikutnya yang nomor 3. Ini mungkin kalau kalian ke mall sering melihat diskon yang tulisannya seperti ini ya. 50 plus 20% ya. Apakah ini berarti diskonnya 70%? Ya. Apakah begitu? Jawabannya tentu tidak. 50% tambah 20% ini maksudnya seperti ini ya. Awalnya kan 1 juta. Berarti 1 juta kita diskon dulu 50% ya. Kan awalnya kan 1 juta. Harga awalnya 1 juta. Kalau diskon 50% berarti 50% 50 per 100 dikali 1 juta. Ya. Ya kan? Ini berapa ini berarti? Ini nolnya bisa dicoret 2, atas juga 2 ini ya. Maka jadinya adalah 500.000. Itu kan? Maka dari 1 juta diskon 50% itu jadinya 500.000 rupiah ya. Nah dari sini baru dari 500.000 didiskon lagi. Diskon lagi berapa? 20%. Nah, jadi ngitungnya satu persatu gitu ya. Berapa? Tinggal dihitung. Berarti 20 per 100. Berarti 20%-nya jadi dari 500.000 sekarang. Bukan 1 juta ya, tapi 500.000. Berarti 500.000. Ya. Coret 2, ini juga coret 2, maka jadinya 20 dikali 5.000 ya. 20 kali 5 100 berarti 100.000. Ya, 100.000 rupiah. Maka harga setelah diskonnya setelah diskon 20% lagi, maka jadinya adalah 400.000 rupiah. Seperti itu. Atau 500.000 dikurangi dengan 100.000. Maka jawabannya adalah 400.000 rupiah. Tentukan uang yang harus dibayarkan untuk membeli barang tersebut berarti 400.000. Nah, kalau diskon 70% berarti kan ngitungnya seperti ini ya, biar kalian tahu bedanya itu gimana. Berarti 70%, bentar ya. Ya, 70 per 100 dikali dengan 1 juta ya tadi harga awalnya. Nolnya coret 2 bawah, atas juga coret 2, maka jadinya berapa ini? 70 kali 10.000 ya, jadinya 700.000 rupiah. Ya, malah potongannya itu 700.000 rupiah. Sehingga kalau misalkan awalnya 1 juta, diskon 70%, maka nanti harga akhirnya jadinya 300.000 rupiah. Itulah kenapa toko itu lebih memilih
nuliskannya itu adalah 50 plus 20%, ya. Yang awalnya jadi 1 juta, kemudian harga akhirnya 400.000. Kalau tokonya langsung nulis 70%, maka potongannya jadi 700.000, sehingga yang awalnya 1 juta ya jadi 300.000 rupiah. Nah, mending yang ini karena lebih mahal ya kan, tokonya lebih banyak untungnya. Seperti itu. Itulah perbedaannya antara diskon 70% sama diskon 50% plus 20%. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan nanti semuanya ditulis ya. Kemudian yang terakhir, pajak pertambahan nilai atau PPN ya. Kalau diskon itu adalah potongan, pajak adalah pertambahan ya. Jadi itu bedanya. Misalkan di sini contoh soalnya, Pak Iqbal menjual laptop baru dengan harga 5 juta tanpa pajak. Laptop tersebut dibeli oleh Pak Rauf ya, dengan pajak pertambahan nilai 10% ya. Tentukan yang harus dibayarkan oleh Pak Rauf ya. Maka ketika Pak Rauf itu membeli barang atau laptop tersebut, tentu bukan 5 juta lagi, tetapi bertambah ya. Kenapa kok bertambah? Karena ada pajaknya ya. Kalau diskon malah justru berkurang ya harganya ya. Ini malah justru bertambah. Maka hitung dulu bertambahnya itu berapa. Maka PPN 10% ya. Berarti 10% kali 5 juta. Karena harga awalnya adalah 5 juta. Berarti 10/100 dikali 5 juta, gitu ya. Ini bisa coret 2. Maka jadinya adalah 10 kali 5, 50. Kemudian ini nolnya, sisanya ada 4. 1, 2, 3, 4. Berarti 500.000. Maka uang yang harus dibayarkan oleh Pak Rauf adalah harga akhir ya, atau plus pajak ya, karena ini sudah termasuk pajaknya, sama dengan harga awalnya 5 juta ditambah dengan pajaknya. Pajaknya berapa? 500.000. Maka jadinya adalah 5.500.000 rupiah. Itulah yang membedakan ini ya. Kalau PPN atau pajak maka harganya justru bertambah. Yang awalnya 5 juta jadinya 5.500.000 rupiah. Ya. Itu tadi materi kita pada pertemuan hari ini, yaitu tentang diskon dan pajak. Selebihnya kalian bisa pelajari contoh-contoh soal yang lain yang ada di buku paket kalian masing-masing tentang diskon dan pajak gitu ya. Kemudian untuk tugasnya cukup materi ini kalian tuliskan di buku catatan kalian, apa yang saya terangkan mulai awal dari akhir. Silakan dicatat, minggu depan saya cek catatan kalian, kemudian saya berikan latihan soalnya di kelas. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.